Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Alhamdulillah, semoga kita semuanya bertambah iman Islamnya, bertambah sehat. Semoga saudaraku yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan Allah, sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi. Bagi saudaraku yang menjalankan amaliyah, tetap semangat dan istiqomah, selalu sering berkumpul di majelis-majelis terdekat. Dan alhamdulillah kali ini saya bersama Mas. Bapak siapa Pak? Bapak Kumaidi dari Pati. Ini Bapak Kumaidi dari Pati, terus Sadi Effendi dari Blora. Alhamdulillah ini habis pulang ya, pulang dari Solo Medan. Dari Medan, Amalia Medan Dari 21. Alhamdulillah. Dari Solo Medan, itu amalnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, terus ini saya mau bertanya-tanya tentang perbincangan ini, tentang rasa bertawakal itu, merasakan tawakal sesungguhnya, kan gitu Pak ya. Jadi kita dilepas di jalan itu, kita tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal, yang dibawa hanya baju untuk sholat dan buku waqiah itu, dan bawa KTP. Jadi kita tidak memakai alas kaki, juga tidak memakai ya Pak. Terus penutup kepala juga tidak ya. Jadi otomatis kan panas atas bawah ya. Nah, ini pengalamannya gimana Pak? Ya, awal pengalaman dari berangkat dari majelis, habis sholat subuh kita berdua jalan, begitu dikasih informasi kalau salin ganti baju. Ganti baju itu di seberang rel kereta. Tapi ternyata di situ mungkin ya baru pertama kali ini, agak malu lah. Di situ ada merbot. Akhirnya saling ganti baju itu di pinggir jalan, jauh ya, di depan, jauh di selatan, agak jauh, di balik pohon, buru-buru. Terus akhirnya dapat di bawah pohon, sebelahnya itu ada toko material, di sebelahnya lagi itu ada hebel. Nah di situ kita ganti baju. Setelah itu melanjutkan perjalanan sampai pasar Ciledug, akhirnya mau menuju ke arah Kuningan. Di situ mau berhenti, kita istirahat di pemakaman umum wilayah Walat. Pinggir jalan, kiri jalan nih, kiri jalan. Tuh saya itu istirahat berdua, kan ada kursi itu dua, terus saya itu tidur yang paling pertama, Mas Adi yang kedua. Itu sudah makan apa belum waktu itu? Sarapan dari majelis. Dari majelis itu berarti saat jalan di pasar itu belum ada yang ngasih. Itu baru sekitar jam 9, jam 10 lah kurang. Nah setelah itu kita tiduran, ya ada begitu tiduran, ada tiba-tiba itu ada ibu-ibu sama anaknya. Saya dibangunin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah Pak Bu, ini ada makanan Mas rezeki, mohon diterima. Ya alhamdulillah Bu, kita dapat rezeki. Itu pertama kali jam 9. Ya alhamdulillah. Ibu dari mana? Saya dari wilayah Cirebon juga. Akhirnya saya terima. Saya bilang, berapa orang Mas? 2 orang Bu. Kasih 2 sama air mineral kan. Waktu itu sama teh
teh. teh. Habis dikasih itu terus kita dikasih rokok lah, kasih rokok. Ibu-ibu ngasih rokok. Oh, Sama Anaknya, anak laki-laki. oh, masih muda lah udah. Iya. Remaja. kita makan di situ berdua seperti temanten. Dikasih Duduk rokoknya 2 batang. Satu orang 2 batang. Akhirnya dilihatin sama orang-orang tua, anak-anak itu kecil-kecil itu kan, dikira orang gila kok dikasih makanan sama orang-orang seperti itu. Terus saya kembali lagi tiduran. Terus kita jalan. Setelah jalan nyampe wilayah Walet lah, wilayah Walet lah. Itu sekitar jam 2:30. Nah, itu saya dipanggil sama ibu-ibu karena sudah mungkin kaki ini sudah terasa agak panas, begitu ya. Agak panas, akhirnya kita dipanggil sama ibu-ibu, saya nggak tahu. Nah, pakai tepuk tangan. Orang Edan, orang Edan. Ini dipanggil siapa ya? Pertama, bapak. Orang Edan, orang Edan. Terus saya itu kan kok manggil-manggil orang Edan siapa yang dipanggil ya? Bapak sini. Oh iya, ada apa Bu? Sini, minum dulu. Gitu. Di situ dibikinkan kopi. Habis dibikinkan kopi, terus dibikinkan mie instan sama nasi. Lewat 1 Pak. Lewat 1 yang belum sampai situ, sebelum kita tidur itu, setelah dikasih itu siomay kan tadi. Nah, di kuburan itu dikasih siomay sama es teh sama rokok 2 batang. Siangnya lanjut jalan itu ada ibu-ibu sama anak kecil tuh ngasih nasi 1 kotak, nasi ayam. Ya, beruntungnya Pak Kum nggak makan ayam, jadi yang makan saya. Jadi tambah gemuk gara-gara Pak Kum. Ya alhamdulillah saya Pak Kum makan nasi aja. Iya, sama sambal Pak Kum, nasi sama sambal. Saya nasi sama ayam. demi anak muda biar bersemangat, jadi saya itu lebih baik mengalah lah daripada saya nanti orang tua dibilang nggak mau ngalah. Iya, biar nggak dikatain orang tua kok. Terus itu malam pertama itu tidurnya di mana itu Pak? Tidurnya itu selang diampirin sama orang tadi ya. Terus kita kan lanjut sampai sholat asar, ke musola itu baru wudhu. Itu tiba-tiba ada sepasang Pak ya, Pakku dan istrinya. Pakku dan istrinya itu bikinkan kopi sama ngasih roti. Habis itu dikasih rokok 1 bungkus Sampurna. Oh iya. Sampurna sama koreknya. Terus dikasih roti itu 1 orang 2 bungkus. Terus itu kita baru pakai daster tadi ya. Nah, Iya. Ini katanya yang tampilan tadi ada pakai daster terus pakai kalung. Iya. Itu saya dapatkan itu nyampe majelis masih ada yang manggil terdaster gitu. Nah, terus kalau saya pakai bandu waktu kita melewati pasar Ciledug itu pusat perhatian itu karena orang banyak. Karena di sini saya kasih rokok 1 kan sampai basah kuyup, mau saya rokok nggak bisa karena keringat. Habis itu kan kita diambilin sama ibu-ibu tadi kan, habis makan terus ya Bu makasih saya mau lanjutin perjalanan. Nyampe Perdosan Kuningan itu sudah malam, mulai maghrib lah kita cari-cari musola. Kampung apa itu? Itu di situ itu sebelahnya itu ada sungai besar lah di situ. Kita cari musola. Habis kita cari musola, di situ saya nginep di di bilik-bilik orang. Pinggir itu warung, pinggir orang jualan. Es degan. Habis kita mendapatkan tempat sholat, kita terus kembali lagi ke Pinggir jalan. tidur di situ.
Ini maaf ini Mas Nur, ini hari pertama itu kaki sudah melepuh atau belum? Sudah melepuh. Sudah. Jadi karena jalan terus ini panas Iya, panas. dari Panas, atas panas. juga, dari bawah juga Iya. panas. Karena tidak pakai alas kaki dan tidak pakai penutup kepala. Dan tentunya tidak boleh pakai alasan apapun, harus jalan. Karena habis itu kita menunggu subuh kita kembali ke musola lagi dan kita lanjut perjalanan menuju Brebes. Nah, kan Ini arah ke Jawa Tengah ya. ya, begitu saya di perjalanan tiba-tiba itu sebelah apa itu monumen wisata di Walet di Ajimut ada bapak-bapak itu ngampirin lagi pagi-pagi, Pak sini dulu Pak, sini dulu kan gitu. Bapak manggil saya, iya ada apa Pak, ngopi dulu. Nah, dikasih kopi sama dikasih tahu, kasih tempe, kasih goreng-gorengan lah di situ. Habis itu kita jalan sekitar 50 meter lah dari situ. Kita diampirin sama ibu-ibu lagi mau dikasih sarapan. Tapi saya sudah sarapan tadi kan gorengan, nggak jadi. Terus kita lanjutkan perjalanan. Habis perjalanan itu kita itu ketemu sama teman-teman. Ya, itu awalnya kaki saya mulai terasa sakit. Berarti jangan melepuh ya. Iya, Bukan melepuh. ini Oh. lutut. Lututnya. Lutut samping itu nggak bengkak nggak apa, tapi dibuat jalan sakit, buat istirahat sakit. Tapi dulu punya riwayat apa enggak? Dulunya pernah itu bangun tidur tiba-tiba sakit seperti itu. Ini terulang lagi gitu ya. Iya, seperti terulang lagi gitu. Habis perjalanan itu kan kita jalan sampai lama. Itu ternyata kalau kita itu 100 meter lah, katakanlah 100 meter, itu nunggu saya itu sama Mas Adi itu lama karena kakinya sakit kan. Bilangnya gini, saya tungguin Pak dari tadi kok baru muncul. Saya sudah berhenti sudah 5 kali bilangnya kan. Sampai 2,5 jam saya ngaruh kan di perempatan sebelah masjid. Sebelum itu kita ketemu itu di depan pemulung itu kan, itu mau dikasih makan, tapi saya sudah kenyang kan saya. Oh, sebenarnya belum nyampe itu Pak. Sebelum itu ada penjual mie ayam. Itu. Saya dikasih mie ayam dulu. Habis itu dikasih mie ayam, saya ya masa udah kenyang mau makan lagi kan. Bilangnya dari dulu kan ada gini pepatah kan gitu, hentikan makan sebelum kenyang kan gitu lah. Itu yang saya pegang kan. Waduh udah kenyang Pak, enggak ngopi ya. Hadis Nabi Pak itu. Ya nggak tahu lah pokoknya gitulah Katanya lah Pak. Ya terus akhirnya saya gini ya, terus ngopi habis ngopi Mas, saya itu udah nggak muat ya. Alhamdulillah saya masih selalu dapat rezeki lah dari Allah, saya selalu dipikirkan Allah. Sudah akhirnya Mas Adi yang keciduk. Oh iya itu. Akhirnya dia yang mau Bos Rosok itu ya. Itu kan. Terus kita nunggu di tempat musola itu. Di musola terus kita dudukan di situ, Mas Adi sudah tiba di situ, saya lanjutkan jalan. Kita jalan ketemu Musola itu istirahat di situ Pak. Oh iya istirahat. Bermalam Bermalam itu kan di bawah pohon asem. Ya, bermalam di Itu pinggir kan, musola. di pinggiran musola di bawah pohon asem itu kan. Terus saya itu ya akrab lah dengan anak-anak kecil di situ. Nggak takut, alhamdulillah nggak takut. Pak ini tadi sudah dipukul belum? Potongannya. Belum. Oh ya sudah. Nah itu dipukul anak kecil gitu. Akrab Pak. Nah, Kentongan yang kentongan di musola itu kan. Terus adzan. Kita diajak sholat ya. Nggak sholat. Ya nanti aja lah. Itu dulu itu anak kecil kan. Terus habis itu kita bermalam lah di depan musola itu. Tiba-tiba ada hujan gitu. Terus kita naik ke teras. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba hujan ya. Waktu itu kan mau tiduran di situ lah. Karena orang edan kan tidurnya jangan sampai bermewah-mewahan kan gitu. Terus gini,
sampean Pak Komedi Mas Hadi ini kan memang pengalaman baru pertama kali kan. Jadi kan termasuk tadi kan ego dengan pasangan bagaimana dengan pasangannya kan. Jadi Mas Hadi ujiannya ya Pak Gum ujiannya juga Mas Hadi. Nah, terus waktu itu jalan setiap langkah itu kan pasti pelan. Nah itu banyak orang yang melihat kondisi Pak Komedi dan Mas Hadi ini. Nah itu apa ada rasa malu atau bagaimana? Apa menerima kondisinya pakai daster semua kan ini kan? Ya. Kalau yang saya pakai itu kan baju istri saya yang keluar, yang dalamnya itu baju anak saya yang perempuan. Makanya ada itu ini kancing ini di depan ada besar-besar, di belakang pun ada besar-besar kan. Itu jadi pusat perhatian banyak orang kan. Ini nemu daster mana gitu. Kan gitu. Nah, terus habis itu kan kita itu masalah ego, alhamdulillah dari segi mental saya itu alhamdulillah kuat. Nah, dan selalu kita itu tidak lepas dari pesan-pesan dari itu kan Gus Ridwan dan sama Gus Niam, selalu berzikir, selalu bertawakal. Alhamdulillah itu tidak pernah putus. Nah, gitu. Kalau Mas Hadi malu apa enggak itu? Ya awal pertama jalan ya agak malu dikit. Merunduk terus Ya. Kalau saya kan gini ya, jadi kan seolah-olah itu benar-benar seperti orang gila. Menghancurkan ego. Kan gitu. Terus saya dudukan, ada orang banyak saya dudukan di situ, duduk kita di bawah lah pokoknya. Orang yang paling enggak punya kan gitu kan, orang yang paling enggak punya, orang yang paling gini kita melihat orang yang kelasnya itu dari bawah sampai atas itu ternyata itu ada semua lah perilaku orang-orang seperti itu terlihat semuanya kan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang paling peduli itu adalah dari kalangan kecil, bukan dari kalangan atas. Makanya saya sering duduk di pinggir masjid atau di depan-depan pemerintahan. Sebesar apa perhatian mereka itu terhadap orang-orang seperti kita. Tapi ternyata itu tidak merespon, tidak ngefek lah. Tambah orang yang kelihatannya orang nggak punya tambah suka memberi gitu ya. Jadi kadang orang itu kan menilai dari dohiriah aja saja kan, dari casingnya, tapi tidak dilihat dari hatinya. Nah, saat ngedan itu terlihat semua jelas. Nah kalau Mas Hadi ini pertama ketika malu itu pakai bajunya siapa Mas? Pakai baju istri saya. Baju istrinya sampean? Itu dasternya. Kan kekecilan ya? Iya. Jadi seperti apa? Seperti lepet Pak. Seperti ketupat. Seperti pakai kemben itu warna itu. Jadi istrinya Mas Hadi kan dasarnya kan kecil. Nah, ini Mas Hadi besar kan, berotot kan. Kalau dipakai kayak lepet. Saya kalau dapat apa ya kira-kira yang bikin saya itu orang itu bikin melihat saya ketawa atau itu kan ya ngolok-ngolokin atau bully itu saya ambil dan saya pakai lah. Kadangnya di sini, saya taruhnya kadang di sini, kadang di kepala, yang di leher itu. Nah, itu kemarin waktu pertama kali kan saya gini di sini. Kita nyebrang pun di perempatan itu polisi sama orang-orang yang nyebrang itu kan sempat mungkin mau marah tapi itu orang gila. Jadi saya nyebrang kan bebas, orang gila kan bebas kan gitu. Jadi kalau sudah pakai ini bandu itu anak perempuan pastinya kan benar-benar orang gila. Di sini saya kasih itu tadi kan. Nah, biar kalau Pak Polisi tadi melihatnya gimana? Dia itu ya cuma habis lihatnya terus gini lagi, enggak terus merhatiin gini enggak. Kan gitu. Habis itu kan itu itu waktu pertama jalan. Terus saya kembali ke situ kan selang dari musola tadi ada hujan terus kita itu besoknya langsung habis subuh terus berangkat lagi menuju ke Jawa Tengah Brebes. Dalam perjalanan situ saya itu duduk di sebelah masjid di perempatan itu waktu sudah maghrib. Oh ya sebelumnya kan gini sampai sebelum ke Jawa Tengah itu kan
ada yang bilang kan gitu kan, ada yang bilang jangan disebutin orangnya, ada yang bilang di daerah sana itu orangnya pelit-pelit seperti itu, pasti benar. tidak akan memberi seperti itu. Ya. Nah, tapi kan rezeki kan yang memberi Ya, Allah, Allah. jadi yang menggerakkan setiap orang kan juga Allah kan itu. Lah saat jenengan-jenengan ini berangkat ke Jawa Tengah itu, yang dikira orang itu orang-orang pelit-pelit itu tidak pernah memberi orang, itu bagaimana? Itu gini, itu waktu itu kan dari ke musola itu kan, saya berangkat itu di situ ada namanya Masjid Asyuhada. Kita itu ke situ dulu mau sholat lah, sholat daripada nanti ke sananya itu sulit untuk mendapatkan masjid atau musola. Saya berhenti di situ dulu nunggu zuhur kan. Itu di situ ternyata adalah orang di situ. Ternyata yang salaman pertama kali itu Pak Polisi kan itu. Pak Polisi terus mengasih informasi, sini Pak, sini Pak, bikin kopi sendiri ya, mau dibikinkan tadi tidak mau kan gitu. Nggak apa-apa Pak, bikin sendiri nggak apa-apa kan. Saya kira makan, habis makan itu terus kita sholat zuhur plus ini dijamak kan, dijamak. Habis dijamak itu terus kita mau dibekalin jagung. Begitu Mas Adi itu mau buru-buru, saya itu ya itu nunggu orang yang mau ngasih kan, bukan karena saya itu menunggu jagungnya, tapi saya mau ingin berterima kasih aja lah. Kalau Mas Adi keluar dulu, saya tak berterima kasih sama orang yang memberi. Kita kan menghargai juga kan, maka kita dikasih, masuk kita ada mau kasih kan gitu. Itu kan sebelum kita melanjut perjalanan, itu kan ada orang yang bilang gini, Mas jangan ambil rute ke daerah timur, nah gitu ya, nggak usah ke arah Jawa Tengah. Di situ itu jarang orang sedekah. Lah pikir kami, lah justru itu yang jadi tantangan kami ya. Soalnya kalau ke arah Kuningan sudah umum, banyak orang tahu ngasih makan. Nah kalau kita ikut ke sana berarti sama juga kita berpedoman untuk masih mencari makanan. Nah, masih kalau Jawa ini mesti jaga nih wong, berharap pada manusia. Ya berharap pada manusia. Padahal kan kita itu belajar untuk kita belajar tawakal kepada Allah, bukan pada pemberian sesama manusia kan. Terus ketika yang dituju tempat itu, maksudnya tempatnya itu jauh atau terjal atau pegunungan atau bagaimana? Yang yang daerah perbatasan itu masih daerah datar. Maksudnya yang tempat itu loh, yang dikira orang pelit-pelit itu loh. Oh, itu yang itu masih daerah perbatasan yang datar itu. Ya pedesaan lah, perkampungan pinggir jalan raya tapi kan itu. Nah itu karena kaki saya masih terasa sakit, jadi jalannya masih lambat. Terus Pak Kum tetap jalan di depan. Nah itu setelah melewati pasar, itu kan sudah hampir maghrib. Saya kan belum sholat asar. Nah, tadi lupa nggak dijamak kan, cuma hari kedua lupa karena saya lupa. Terus mau sholat asar dulu, Pak Kum jalan. Setelah saya keluar masjid itu nggak ketemu sama Pak Kum. Nah, akhirnya saya malah lanjut itu sholat maghrib sekalian karena sudah Pak Kum nggak kelihatan. Tapi saya berpikir positif, pasti besok ketemu gitu. Nah, itu berarti pisah ya? Iya, itu belum ketemu. Saya masih nyari nggak ketemu. Terus setelah jalan itu saya dikasih nanas sama ibu-ibu. Ya penjual nanas ngasih itu satu plastik. Nah, saya makan dua. Sendiri? Ya saya makan dua itu, nggak saya habisin. Nunggu nanti kalau ketemu Pak Kum. Nah itu Pak Kum di mana ini langsung? Kalau saya itu kan masih nunggu di pertigaan kan. Tadi di depannya? Nah di depannya ya paling kira-kira itu 50 meter lah kita itu di toko material. Tak tunggu sini, siapa tahu nanti dia lewat kan. Saya tunggu, saya sambil cari untuk sholat maghrib dan isya. Ternyata di situ ada pom kita kembali lagi ke posisi semula di toko material. Tapi belum lewat itu? Belum, Mas Adi belum lewat. Terus akhirnya saya itu dikasih sama bapak, Pak ini untuk bekal Pak, nanti dimakan.
Terus itu kan nyebrang banyak mobil kan, saya orang tidak biasa nyebrang banyak mobil kan, saya tidak. Akhirnya supaya saya suruh turun, ya kamu kalau mau ngasih ya sini Pak. Bapak yang biasa nyebrang, oh iya. Terus akhirnya bapak turun, akhirnya saya dikasih nasi. Nasi itu Satu bungkus Pak? satu bungkus. Ya, satu bungkus waktu itu, karena itu bekal, mungkin itu dia habis cateran lah katanya, cateran itu dia dikasih jatah, terus akhirnya ada dimakan, dikasihkan saya. Banyak itu, lauknya ya banyak, komplit. Oh ini nanti bisa dimakan berdua gitu ya. Itu. Tapi saya tunggu di sini dulu. Kok nyampe gini sampai saya itu bermalam di situ kan. Akhirnya pagi saya ketemu orang itu dari arah timur. Pak, saya minta tolong nanti kalau ketemu orang edan seperti bapak dan seperti saya ini pakai daster hijau, tolong nanti dikasih tahu kalau saya nunggu di sini. Oh iya Pak. Tapi saya nggak tega lagi kan. Saya ikut cari. Oh ternyata dia masih posisi di pertigaan. Nah, duduk di trotoar itu. Akhirnya terus saya samperin, Pak, minggir di teras warung warteg. Akhirnya kita geser lagi 5 meter lah ke pinggir jalan. Akhirnya ada ibu-ibu nyamperin, kurang lebihnya ya 8:30 lah, atau jam 8-an itu. Gak mikir jam Pak. Akhirnya gini Pak, udah sarapan belum? Belum Bu, ini ada sabuk 4. Oh iya makasih Bu. Terus akhirnya kita makan berdua kan. Nggak taunya saya terus lanjutin perjalanan sampai Losari, sampai Karangjati kan, tekan ke Karangjuti. Belum sampai Pak Itu ya pokoknya kita di jembatan, perbatasan jembatan. Sebelum kita ke situ kan, pagi itu saya duduk, ada pos-pos ojek itu, saya duduk di situ. Mas Haji itu duduk di pinggir jembatan. Ada bapak bawa berambang lah, bawa dagangan. Dia itu manggil, Pak sini, ada apa Pak? Sarapan. Oh ya makasih Pak, saya dikasih 2. Akhirnya kita bagi berdua, kita makan di situ kan. Berarti itu udah jalan bareng ya? Udah jalan bareng waktu itu. Berarti satu malam aja tadi ya? Bisa. Akhirnya kita habis sarapan, kita lanjutin jalan. Kita jalan terus ketemu ibu-ibu yang ngasih tadi. Ternyata ibu-ibu rumahnya di depan masjid, terus warungnya itu ada di depan MTS. Nah di Karangjundi. Terus saya diambilin. Waktu itu jam ya sudah mau sholat asar lah. Sholat asar sudah sore, saya dipanggil gitu kan. Terus akhirnya saya itu mendekat. Bapak sudah makan? Kalau tadi sudah Bu. Nah, ini belum. Ya sudah Bapak tunggu sini, kita ambil nasi makan di situ. Tapi makanya saya masih kenyang kan. Itu saya makan habis maghrib. Ternyata di situ saya sampai nggak habis ya. Nah, terus akhirnya gini, dan nanti saya tidur di sini aja Pak, nggak usah di musola. Ya Bu. Nah di depan warung toko lah, tengemper. Terus akhirnya Bu, sekalian saya minta maaf, dan saya itu nanti setelah subuh insya Allah melanjutkan perjalanan. Nah kemana ya nggak tahu lah, pokoknya jalan kan. Yang penting jalan, ya jalan terus kan. Ada yang lewat. Ya masa ini apa, dari proses itu perjalanan itu. Nah yang katanya tebing-tebing itu di mana? Tebing itu setelah saya itu mau menuju wilayah Selawi. Yang gunung itu? Nah, sebelum itu kan kita mau menuju ke Purwokerto. Tapi sampai perbatasan mau masuk Selawi, kita sudah mau kembali. Ternyata Purwokerto arahnya malah ke kanan. Gitu kan. Kita sampai jauh, itu sudah jauh sekali jalan. Nah, jauh. Terus saya itu sampai ke Kersana. Waktu itu Kersana itu pas hari Jumat.
hari Jumat itu saya duduk-duduk di pinggir jembatan. Akhirnya saya tuh dipanggil lagi sama orang-orang, Pak sini makan. Oh iya, saya bilang gini kan, saya tidak mau mengatakan tapi saya kode kan. Ini kan, oh iya aja, saya ambilin lagi. Sana rumah saya sana, ya Pak. Itu sudah disiapin sama teh hangat, rokok dan makan. Kita makan berdua di situ. Nasinya saya tukar juga karena saya dikasih Kentucky kan, sama nasi kotak itu. Saya malah makan apa itu namanya kalau di Jawa itu botok itu apa? Foto mater. Itu botok kan. Tak pilih sing itu Mas Pepes, ini, yang ini aja. Oh ya, tuker. Dagingnya berarti Mas Adi. Iya, selalu daging. Padahal kalau di rumah itu saya nggak suka ya. Itu. Tapi sama aja. Terus kita habis itu Sore jalan lagi ya, jalan terus pokoknya. Jalan terus kita jalan itu sambil duduk dulu di itu depan rumah sakit lah. Jadi ketawain sama orang-orang lah di situ duduk seperti orang gila beneran. Kalau diketawain orang gimana Pak rasanya? Ya alhamdulillah kita itu bisa, nah, kan gitu. Alhamdulillah bisa ngimbangi, bisa ngimbangi Sambil ketawa. ya, tengok gini kan, seolah-olah aku agak merasa itu dihina maupun itu dibilangnya apa itu ya silakan lah anjir. Saya itu gila kan, ngetan kan gitu. Kalau Mas Adi waktu diketawain orang itu bagaimana Mas? Reaksi ya, dari dalam hati itu loh maksudnya. dalam hati ya juga ikut ketawa. Ternyata bisa menghibur orang kita. Oh, Bisa menghibur. Terus yang saya maksud tadi waktu di gunung kan, daerah gunung mana itu? Liung. Itu belum, itu masih perjalanan panjang mau menuju ke Selami kan. Oh iya. Terus kita jalan lagi, kita mendapatkan musola di situ kan, yang sini arah Purwokerto, yang sini arah ke Brebes kota kan. Saya di situ, Mas, sholat di sini dulu. Wah, nanti cari sana enggak di sini. Pokoknya nek ngono sampai tunggu kene, aku tak sholat sih. Kalau sholat akhirnya tunggu ikut terus Mas Adi ikut sholat juga kan. Karena saya takutnya nanti sudah kemalaman terus tidak dapat tempat kan. Ah, bener, ternyata bener. Kita tuh jalan arah kiri kan, arah kiri sampai jauh lah. Ada lah 10 kilo ada dari situ. Terus kita itu sudah kemalaman di situ maghrib kan. Di situ ada warung kosong. Tapi saya nggak tidur di situ, saya itu malah di sebelahnya. Nah, sebelah situ ada sungainya. Pas itu apa ya, panjang lah itu. Jauh rumah. Kosong. Nah, semua itu persawahan dan kali kan. Nah, di situ saya tuh duduk-duduk lah mau maghrib itu, terus disamperin sama bilangnya ini dari masjid ya. Iya Mas ada apa? Ya tunggu sini dulu, saya tak ambil makanan kan. Terus akhirnya dibelikan roti sama air mineral dan rokok 2 bungkus kan, sama koreknya. Terus saya terus lanjutin di situ, mau sholat di situ kan ada jembatan kecil kan yang menuju ke sawah Mas. Itu maghrib sampai isya akhirnya nyaman Mas, diresi sama Mas Adi pakai itu pakai daun mahoni kan. Wis cerak kali aman masih tenang, kepakaian dan oke nih remang-remang. Akhirnya saya minta itu kan, ada orang ngasih mengaliri sawah kan, Pak sama wudhu sini bisa, itu sungai kotor Mas, nggak suci, nggak apa-apa Pak, itu kan air banyak kan berarti kan bisa Pak untuk kita wudhu. Oh tidak apa-apa kalau gitu. Habis kita itu ya mau melaksanakan sholat, habis wudhu kita dikasih uang malah 25.000 ini untuk makan nanti. Makanya mana saya di sini itu jauh dari uang. Kalau dikasih uang kan berapapun ya nggak bisa beli kan. Nah kan gitu. Nggak boleh beli. Sudah saya bilang gitu Pak, aduh maaf ya Pak, saya nggak menolak rezeki tapi gimana saya nggak boleh beli. Tapi saya masih menutupi itu, ya kita terima aja lah, besoknya kita kasihkan orang daripada nanti banyak pertanyaan kan. Saya menghindari pertanyaan seperti itu. Ya makasih Pak ya. Oh iya Mas. Akhirnya saya sholat lah di situ. Habis sholat kita duduk-duduk di situ sampai malam, habis makian kan. Ada anak muda lah, mungkin itu sama istrinya, saya nggak tahu. Pengantin baru Pak ya. Mungkin pengantin baru kali ya. Itu mau beli nasi goreng. Nah, di situ saya disamperin,
Pak baru nunggu jemputannya. Enggak Mas. Nah, Bapak di sini ngapain kok sampai malam? Oh nanti nganu apa itu jemputan itu ya mau kerja di sawah-sawah itu ya? Enggak Mas. Nah, terus Bapak ngapain di sini? Ya jalan tadi Mas. Kemalaman saya akan tidur di sini. Masa di sini Pak enggak nganu aja cari tempat yang aman? Enggak lah, saya di sini aja sudah aman Mas. Ya sudah, ini ada nasi goreng Pak. Terus dikasihlah nasi goreng, kita makan berdua kan gitu. Ya kita ya gini, ya alhamdulillah Mas, ini turunnya kayak asu tapi nek mati kayak ratu turunnya. makanya selalu dipikir kan. Jadi ini kan terharu sekali ya. Padahal yang tadi awalnya tadi dikira orang yang pelit-pelit tadi. Itu malah jadi tantangan kan bagi kita. Ternyata Allah telah menjamin kan. Karena kita itu benar-benar ingin bertawakal, kita ingin benar-benar bertobat lah, kita ingin inilah apa namanya itu menelusuri hidup kita yang dulunya kayak gini kita itu inginlah sekali untuk menebus upam atau pelabuhan seperti itu. Mudah-mudahan seperti jalan seperti yang kita jalani ini bisa meruntuhkan sedikit demi sedikit mengikis kekurangan dan kekhilafan kita yang pernah kita lakukan selama hidup kan itu. Jadi ini ceritanya nanti disingkat-singkat aja yang terus gini, dari perjalanan kita tadi pernah menangis apa tidak? Alhamdulillah saya sering menangis karena meratapi hidup lah. Gitu kan. Itu waktu ngedan keberapa pertama mulai? Itu mungkin mulai dari hari ke-7 sampai hari ke-13. Nah itu ya sudah di Jawa Tengah itu ya? Iya sudah mulai masuk kembali, kita mau ke Mojokerto kan. Sebelum kita ke Purwokerto, kita itu ketemu sama santri ya Mas, apa Padepokan santri gaib Tegal gue kan. Terus saya itu tiba-tiba ada mobil berhenti di situ kan. Nah, terus berhenti dari habis ini ya bapak-bapak turun kan, sudah tua. Oh iya Pak, udah makan? Itu waktu itu mau duhuran lah, mau duhur lah. Saya lewat situ terus saya diberhentiin. Ya sudah, karena bapak ini tidak boleh numpang, nggak boleh naik mobil. Saya tunggu di depan sana, itu ada warung. Iya Pak, makasih. Akhirnya saya dibekali 2 orang itu sampai 4 bungkus kan. Itu nasinya itu utuh semua itu. Ya enak lah. Itu sama Mas Hadi? Iya sama Sadi kan gitu. Terus akhirnya saya dibeliin itu, terus tidak foto-foto. Ternyata saya tanyain, kan dari Tegal ini mempunyai majelis. Oh ya sudah. Terus saya itu makasih Pak. Ya foto dulu, setelahnya minta foto kan. Minta foto, terus akhirnya saya makan di pinggir sawah situ. Bekal itu sampai saya bawa lagi ke arah Purwokerto. Itu tadi fair play Mas ya. Nah itu naik kan. Situ perjalanan panjang, sudah panjang lagi. Mau sholat pun agak kesulitan lah di situ. Waktu ternyuhnya bisa menangis itu kapan itu? Nah itu waktu hari ke-7 ya. Saya kira teringat apa maksudnya? Ya dosa-dosa kita lah. Nah dosa-dosa orang tua kita mungkin kan ya. Itu mudah-mudahan dengan ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk mendoakan orang-orang tua kita lah yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diberikan pengampunan kan seperti itu. Karena saya dulu belum pernah bisa membahagiakan orang tua sudah meninggal duluan. Terus saya itu ternyuh waktu itu langsung tek gitu kan. Nah terus saya tuh ya Allah keliweran tapi lagi enggak anu ya, saya tutupin lah. Nah, akhirnya kita jalan, habis jalan itu kita itu mau sholat itu aja minta pakai isyarat kan, Bu, itu aja diplerok terus kan, diplerok itu gini dilihatin sama orang-orang banyak kan, orang itu kok mau sholat gini sampai dipelajari gini. Ya sudah kita terima aja, yang penting diterimalah kita mau sholat itu. Nah, yang penting kita bisa menjalankan perintah lah gitu kan. Nah, akhirnya terus saya keluar itu, terus itu baru ke Limo, mau menuju ke Limo ke Salem kan gitu, menuju Salem dulu, ke Salem. Terus di situ ternyata itu hutan-hutan, kali pasir namanya kan gitu di Limo itu kan. Jalan terus di situ itu sampai kemalaman, sampai cari masjid itu ada lah
sebelah kiri jalan itu kita habis sholat guguran sholat itu terus saya lanjutkan lagi. Ternyata kesananya itu malah semakin sepi kan gitu. Semakin hutan lagi. Nah, semakin hutan kan, semakin hutan terus saya itu duduk. Ini mau hutan, ini perbatasan anu kan, perbatasan perkampungan. Terus saya bilang gini, Mas, istirahat gini saya di bawah pohon mau nih. Di bawah pohon mau nih. Ternyata di situ itu warung, saya enggak tahu. Malam itu sudah malam kan. Udah malam terus saya tiduran di pinggir jalan, enggak mendekat, saya warung sudah tutup kan, enggak tahu kan. Tapi anaknya itu baru datang, pakai sarung. Saya pikiran saya itu adem, karena pakai sarung berarti ya santri lah, perasaan baik aja lah. Tapi ternyata saya dudukkan di situ, Mas Haji itu rebahan, terus saya dikasih nasi sama bandeng itu yang di bumbu sate itu kan, dimakan kita berdua. Ini Pak air mineralnya, ini rokoknya. Oh ya makasih Mas. Nah terus akhirnya semakin malam kita dikasih kopi lah sama orang itu tadi. Karena itu ya makasih ya Bu. Terus saya tuh maunya dikasih tikar, saking dinginnya terus saya untuk pakai ke mall aja lah. Itu Mas semakin dingin, saya segini Mas, kemudian orang makin hangat malah makin kayak teles sih Mas. Apa keliru aku kan. Nah, terus itu pegunungan Pak. Memang pegunungan, mulai Kaki gunung lah. Terus di situ saya itu maghrib pun saya kesulitan, saya itu kan, terus kita melanjutkan lagi sampai habis subuh kita lah. Ternyata di situ ada bapak-bapak lagi kan, di tengah pinggir kuburan itu, ngampirin itu kan, Pak ngopi dulu, Pak kok ini kan itu kan. Lanjut, kita langsung lanjut sore kan. Nah sore kan itu bahkan yang memberi tadi ya orang-orang biasa ya. Ya orang biasa. Bahkan orang yang di sawah pun memberi. Ya? Alhamdulillah kan. Seperti itu. Terus kita sampai menuju ke mana Pak itu ya? Terus daerah Bumiayu. Nah, Bumiayu. Disingkat saja ya. Kan waktunya nanti kepanjangan durasi ini. Jadi itu ya. Sebelum itu Tegal, habis Tegal itu terus menuju ke itu tadi Bumiayu kan. Di sana sampai sana masjid itu kan sudah mau sore, itu ternyata di situ habis sholat duhur hujan sampai malam. Dan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kan itu. Terus gimana ini? Habis itu kan sebelum itu ada masjid satu. Itu kan kita baru duduk, kita baru minta izin Pak mau gini sholat maghrib. Ya silakan Pak. Baru datang aja langsung kita dikasih teh pucuk itu. 2 orang yang itu ya, dari kulkas itu kan. Akhirnya gini, terima kasih Pak. Ya. Habis kita makan di situ kita dikasih makanan, makan nasi sama telur, sama buah pisang itu kan, sama kerupuk. Tuh, makasih Pak ya kalau tuh gini. Makasih kan. Terus akhirnya saya minta izin juga Pak, saya minta izin setelah habis subuh nanti saya akan lanjutin lagi ke arah sana ke atas. Oh mau ke sana, mau ke kota, iya Pak. Sampai sana terus akhirnya itu ada hujan itu, habis duhur sampai malam lah di situ hari itu. Nah, sebelum itu kan terus kita jajak omong lah sama warga situ, Pak kalau bisa itu ngopi-ngopi di tempat saya. Pada akhirnya kita minta izin terus saya itu kembali lagi. Kita kembali muter pasar arah ke gunung Mas ya. Iya itu mau yang Gunung Liu. Sebelumnya kan Tinus paling angker. Paling rumahnya itu nanti videonya selanjutnya ya. Itu saya bangkitin itu dari yang dari Gunung Liu. Durasi panjang agak disingkat. Terus gini, dari perjalanan suluk ngedan ini kita akan bertawakal pada Allah. Jadi untuk memotivasi sedulur-dulur kita semua kan, dari hikmah dibalik semua perjalanan yang panjenengan berdua itu bagaimana hikmahnya, nilai-nilainya.
secara hakikatnya Allah yang menggerakkan orang-orang itu memberi makan, memberi selimut, itu yang hakikatnya yang memberikan Allah yang berhati. Terus secara apa nih cara menilai itu bagaimana hakikatnya, hikmahnya itu bagaimana? Kalau hikmahnya itu gini, ya saya itu orang kita, tapi kenapa diperhatikan Allah itu seperti ini? Kita makan aja dia nggak usah beli, kita sudah dikasih. Kita butuh rokok pun kita dikasih kan, gitu. Nggak usah minta, karena dari awal perjalanan itu tidak ada pembekalan namanya itu makan atau namanya itu uang. Kita dilepas begitu aja, tapi alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim maksudi, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalankan amaliyah ini. Ternyata hikmah-hikmah dibalik semua itu, kalau kita nilai itu luar biasa itu kan, perhatian Allah kepada hamba. Ditanggung Allah. Padahal nggak kerja ya? Iya, nggak kerja. Nah, terus Mas Hadi itu pendapatnya bagaimana? Ya seperti kata Pak Kum tadi, saya itu merasa itu sudah hari yang ketiga, itu baru merasakan wah benar nikmatnya, benar-benar merasakan kepasrahan saya sendiri. Awalnya ya untuk hari pertama kedua masih berharap pada manusia. Di hari yang ketiga untuk selanjutnya itu saya sudah yakin dan mantap bahwa semua itu rezeki datangnya dari Allah. Padahal nggak kerja ya? Iya, padahal nggak kerja. Karena kita butuh es degan pun bisa, alhamdulillah dikasih kan, nggak usah beli. Nggak usah beli, dikasih. Es teh ya ada yang beliin kopi. Hal-hal yang paling lucu maksudnya, kejadian-kejadian itu bagaimana ya? Kalau lucu itu kita pas lewat itu kan gini, kita lewat itu kan ada warung ayam bakar lah, pokoknya ikan bakar dan sebagainya. Orang itu nyiram kan, kita lewat, kita itu ya mau disiram juga kan, mungkin dikira mau minta gitu. Ya pokoknya kejadian seperti itu, hinaan dan Iya kan itu, saya di belakangnya ya, kan jaraknya lumayan jauh, ada sekitar 20-30 meter dari Pak Kum. Pak Kum itu mau disiram pakai air keran, itu disiram-siram belakangnya itu sambil ketawa-ketawa terus sama temannya yang di emperan itu. Nggak tahunya di belakang ada saya. Saya lewat langsung pada diem sama pada nunduk. Takut kalau orang gilanya temennya. Iya, takut kok ada orang gila lagi gitu, mungkin gitulah. Terus habis lewat itu kita dikasih makan mie ayam itu tadi kan. Habis maghrib mas ya, pas maghrib. Habis itu terus dikasih makan. Kita cari tempat gitu. Terus kejadian yang paling maksudnya mengingat kebesaran Allah yang terlalu dalam lah, itu saat di posisi mana? Seperti saya kan waktu ngedan kan, ya kalau makan saya tidak saya pikirkan. Tapi kalau saat sendiri itu suasana alam, ternyata semut pun Allah tanggung kan. Nah, hewan tidak ada makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah kan yang menanggungnya. Semua makhluk hidup itu kan, ternyata kuasanya Allah. Jadi bisa merenung itu, bertafakur lah. Nah sampean jenengan ini pas waktu bertafakur itu gimana itu? Ya kita kan gini, setelah kita melalui jalan Janglapa sampai kita itu ke gunung-gunung itu kan, inilah kebesaran Allah. Kita hanya membayangkannya kecil. Alhamdulillah semua itu kita bisa menikmati hidup di alam liar, di alam bebas kan, seperti itu. Ya alhamdulillah keadaan selamat, tidak ada apa-apa yang kan kita kan gitu. Tapi sehat ya kondisi. Alhamdulillah. Berdua sehat, Mas Hadi juga sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi perjalanan Mas Nego itu kan ya sangat ekstrim sekali. Saya itu ya teringat gini ya. Ya seringlah kita itu menangis meratapi hidup. Nah, jadi penyesalan kan gitu, seperti itu kan untuk perjalanan ini Solo ini kan. Terus
hal-hal yang membuat teringat-teringat ini tuh kayak Pak Kom yang tadi kan. Terus kalau Mas Hadi itu bagaimana? Sama saya itu Menangis sama pertama enggak? Menangis. pertama menangis itu malah dikasih air minum sama anak pemuda kurus yang banyak tato. Itu bagaimana? Itu saya langsung keluar Secara air mata. hikmahnya, Iya. Bagaimana Saya- ini? Saya berpikirnya begini. Jadi orang yang tampangnya seperti ini, seperti yang nggak pernah ibadah, kok malah dia yang ngasih yang digerakkan Allah untuk memberi kita minum seperti itu. Jadi untuk secara pandangan Secara kasat dohir mata, lah. secara dohir manusia itu tidak bisa ditebak. Seperti apa orang kayak gini pasti begini, itu nggak pasti. Ya, ternyata walaupun dohirnya buruk kan, tapi ternyata hatinya itu ya, Iya, hatinya. ada cahaya yang memang benar-benar tulus untuk memberi. Ternyata Allah memberi cahaya itu yang dilihat preman gitu. Iya, seperti tampang preman itu. Tapi tahu menolong orang yang baru kehausan, Hmm. karena dia tuh memberi sesuatu air yang pas kita butuhkan kan gitu. Kan gitu. Padahal itu jauh lah, perjalanan jauh. Pas itu kan mau grimes mas ya, grimes. Nah, waktu yang di gunung itu, yang di Gunung Liung itu maksudnya gunung itu gimana tempatnya itu? Bagaimana maksudnya? Untuk Gunung Lio itu saya tahunya itu sudah turun ya mas. Sudah turun itu maksudnya kondisinya begini-begini, ini tempat angker apa, itu tahunya sudah turun. Jadi awal itu santai-santai saja, naik turun gunung seperti Biasa ya? iya. Tapi pernah diperlihatkan kayak melihat kunti atau melihat genderuwo? Alhamdulillah tidak. Tidak, soalnya perjalanan itu pagi sampai sore. Kan Pas sore itu pas turunnya. kayak biasanya kan lewat kuburan, lewat tempat hal. Pernah kejadian mistis lah. Oh, untuk Pernah apa enggak? kejadian mistisnya itu ketika saya tidur di bawah pohon trembesi. Itu bagaimana? Ya, pohon trembesi itu saya rebahan. Itu ada cewek turun sambil ketawa, itu langsung nindih saya gerak. Nah, itu saya nggak bisa gerak, langsung saya terus kencangkan sholawat, itu baru bisa gerak. Nah itu Pak Kom di mana waktu itu? Pak Kum sudah selesai dzikir waqiah. Ya, Sampai waktu itu tidur. Nah, Pas malam sama-sama itu ya malam itu sama-sama selesai dzikir waqiah. Pak Kum rebahan, saya rebahan. Itu di atas pohon itu seperti ada orang langsung Turun. wanita langsung turun nindih saya itu. Nah kalau Pak Kom itu hal-hal mistis nih Pak. Hal mistis itu saya waktu itu di Riau itu kan. Gunung Liu itu. Nah kan itu kan ada seperti itu loh, beruang. Tapi beruang kan umumnya itu kan gini kan, kakinya di bawah semua. Tapi yang dua itu di bawah, yang dua itu ada di posisi mau menerkam. Seolah seperti itu. Yang di pas pucuknya. Itu kayak di pohon ya? Enggak di pohon, tapi dia itu berdiri lah, berdiri, posisi itu berdiri. Nah ketika melihat gimana Pak? Ya biasa aja. Kita lewat, kita lihat aja lah sebentar gitu kan. Ternyata di sini mungkin itu penghuninya kan. Penghuninya itu ya. Mungkin itu penguasa gaib itu. Terus hal-hal yang kadang nggak masuk akal ada? Ya nggak masuk akal itu ketika setelah saya sholat, ya seperti tadi selesai dzikir waqiah, saya rebahan itu 2 kali. Beda hari ini ya, beda hari itu 2 kali itu kaki itu dipegang, seperti mau dibangunin, tapi kok saya lihat kok nggak ada orangnya gitu. Itu 2 kali kejadian sama persis seperti itu. Dan di tempat kejadian yang berbeda ya? Iya. Pak Komedi hal yang nggak masuk akal Pak maksudnya? Kalau saya mungkin sering tidak tidur ya, jadinya itu. Sering kadang lah. Nah kita nungguin yang muda biar tidurnya nyenyak gitu aja. Berarti lebih banyak bertafakur ya? Insya Allah gitu.
kita selalu berselawat walaupun kita itu duduk-duduk sambil apalah merenungi, dan kita bertafakur selalu, lafaz-lafaz itu selalu kita lantunkan, Pak. Gitu. Alhamdulillah walaupun kita itu sering tidak tidur lah, begitu malam ya alhamdulillah membuahkan. Saya sendiri nggak tahu kan perjalanan itu kenapa saya itu jujur saya mau terakhir Pak ya, mungkin mau menuju ke sini itu tidur baru nyenyak kan itu semalam itu kan. Itu Pak Kum tidurnya, tapi saya yang nggak bisa tidur. Karena ingin menuju ke majelis. Bukan Pak, karena nyamuk. Karena nyamuk itu banyak. Karena memang benar-benar satu malam itu saya merasakan nikmat luar biasa sampai jam 4 itu. Iya, jadi untuk selama 21 malam itu Pak Kum kan nunggu saya selama 20 malam. Saya cuma nunggu Bapak itu 1 malam itu. Malam terakhir karena saya digigit nyamuk gak bisa tidur, jadi nunggu Bapak. Kasihan kan. Itu Pak Kum itu sampai ngorok itu saya bilang, Pak kok ngorok? No? Enggak mungkin. Oh, nyatanya saya yang mulut di sini, telinga di sini saya nggak dengar. Kamu yang jauh kok dengar. Oh iya ya kan masuk akal. Itu guyonan. Semua pada nggak bisa tidur. Itu kan waktu mau arah ke sini sudah persiapan mau sholat subuh itu di mana Pak, masjid apa lupa. Tapi tiduran di sekolahan di ngemperan gini kan. Ini kan untuk motivasi sedulur-sedulur kita kan yang nantinya mau berangkat ngedan. Nah terus hikmah dan kejadian yang itu gimana Pak? Cara jenengan menilai, menyemangati. Nah itu bagaimana? Ya. Sehat. Ya demi dulur-dulur, demi dari wilayah Bojonegoro, Cepu, Blora, bahkan Pati sendiri, ya mudah-mudahan bisa cepat beramaliyah lanjutan sehingga bisa menjalankan apa yang kita niatkan untuk beramaliyah yang selanjutnya. Mudah-mudahan diberikan keringanan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, semangatan lahir dan batinnya selalu tercukupi. Nah akhirnya kan bisa cepat ikut amaliyah lanjutan lah, itu yang kita harapkan, dan bisa merenungi semua apa yang terjadi di dalam diri kita itu. Kita sambil jalan pun kita bisa merenungi, meratapi semua itu. Mungkin insya Allah kedepannya hikmah itu luar biasa Allah itu kalau memberikan. Tidak ada yang kita sangka-sangka. Kalau Mas Hadi? Ya untuk saya sendiri itu begini, untuk saudara-saudaraku semua yang sekiranya mau melakukan amaliyah lanjutan ngedan dan sebagainya, itu harus dipersiapkan dulu mulai sekarang. Seperti memperbaiki niat, selalu membersihkan diri, selalu bertobat. Nah, karena semua nanti akan terlihat di perjalanan ngedan kita. Terlihat semua ya? Terlihat semua. Jadi kalau orang punya tujuan, misalnya punya tujuan keilmuan, orang pengen keilmuan, kalau ngedan itu ya jelas lah gangguannya luar biasa ya. Iya. Pasti akan merasakan kesesaraan karena tujuannya selain Allah. Ada yang tujuannya pengen diberi orang, itu namanya nggak tawakal, berarti berharap masih pada makhluk, pada manusia, pada apapun. Jadi kalau ngedan itu benar-benar bertawakal pada Allah. Ya benar, harus totalitas. Harus totalitas. Bagi saudaraku ya harus diperbaiki lagi ya. Iya, Karena yang merasakan yang tidak menjalani pasti tidak akan merasakan kan gitu. Iya. Ya seperti daunnya kiai kan seperti itu. Mungkin ya kalau belum menjalani ya dianggap wah cuma gitu aja. Nah, nggak taunya itu perbuatan apa kita sebelumnya itu nanti bakal terlihat. Bakal kita akan istilahnya langsung kita menanam langsung menuai. Langsung menuai. Nah terus hal-hal gini kan, Mas Hadi ini kan kalau di rumah itu kan pasti bangunnya pagi langsung kerjaan gitu. Iya. Nah saat ngedan ini kan nggak ada kerjaan. Artinya kan tidak bekerja. Itu bangunnya kesiangan atau bangun pagi tetap
Ya Alhamdulillah. seperti di rumah tetap bangun Nah, pagi. pagi. Ya sebelum subuh tetap bangun Hmm. masih. Tapi sering tidur pasti. Kalau siangnya ya Nah, karena ya nggak ada kerjaan. Hmm. Kalau langsung dikeluh lu tiba-tiba ya ketiduran. Jadi lebih banyak tidurnya ya. lebih banyak tidurnya. Iya. Itu kalau di rumah paling dimarahin. Ya sudah pasti ya. Tapi ini bukan ya. Ini perjalanan bukan untuk menghindari semua itu. Bukan untuk menghindari keluarga, bukan untuk menghindari beban-beban hidup itu enggak. Ya. Malah itu di perjalanan jadi terlihat semua dosa-dosa saya teringat. Jadi Jadi pengorbanan perbuatan saya kadang, terlihat. nah, kadang kita di rumah itu menyia-nyiakan keluarga, Iya. kadang kurang perhatian dengan keluarga, itu terkenal semua ketika waktu ngedan itu. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu pada siapapun itu terlihat semua. Kadang kita belum bisa membahagiakan ini, Iya. masih merasakan menyinggung ini, nah itu terlihat semua. Benar gitu ya. Iya benar. Terus pasti terus gini, sampai ini kalau ngedan itu teringat keluarga apa tidak? Itu sepintas kadang teringat sih, tapi kalau itu pikiran makin kalut jadi langsung saya berusaha kencangkan lafaz dan Karena dikeluh itu. juga bisian ya kadang Iya. itu untuk bising agar teringat keluarga, terus akhirnya nanti kan sedihnya itu berlebihan, Iya. akhirnya lupa dengan dirullah kan. Terus kalau Pak Agung ini teringat keluarga apa tidak? Kalau alhamdulillah saya itu gini ya, kalau sudah lepas itu kan alhamdulillah sering, malah tidak pernah lah itu seperti itu kan, berlebihan seperti ini seperti itu, karena kita pun baru amalia, jangan sampai terganggu akal dan pikiran kita. Bukannya kalau Gitu. kita Nah, melupakan, enggak. nah bukan kalau kita melupakan keluarga Enggak. itu tidak, tapi kita fokus amalia, Nah. bertawakal kepada Allah ini nanti. Karena juga pasti yakin keluarga kita di rumah itu pasti Ada ditanggung hal Allah, gitu. kan gitu. Nah, yang banyak Iya. juga ditanggung Allah. Nah, kan gitu. Nah, terus ada pesan-pesan apa untuk saudara kita? Oh, bagi sedulur-sedulur jamaah majelis Al-Husaini yang ada di Cirebon, khususnya dari perwakilan Haji Saka, nah, dari perguruan ini Padepokan perguruan tinggi. Padepokan Haji Saka yang sudah memberikan bimbingan lah dari kita ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semua teman-teman bisa menjalankan amalia ini, dan waktu yang sesingkat ini bisa dimanfaat sebaik-baik mungkin untuk bersemangat menjalankan amalia dari Manitobat sampai amalia 21 sampai 41 sehingga bisa upgrade ke Cirebon. Gitu. Maksudnya sebentar ini kan saya belum tanyakan tadi. Jadi hikmah dari perjalanan 1 sampai ke 21 ini, perjalanan ngedan itu hikmahnya Pak, hikmahnya aja, monggo. Hikmah dari perjalanan semua itu. Ya mungkin kalau hikmah itu saya pun itu ya merasakan itu luar biasa, tapi dapat yang disebutkan ini. Tapi lebih mengenali jati diri. Nah, kan gitu. Nah gitu. Iya. Bisa mengkoreksi diri sendiri. Merasakan lah. Karena gini, kalau saya bilang kan gini, orang nandur bakal mundur. Nah itu yang saya pegang. Tapi ternyata alhamdulillah semua itu ya seperti itulah. Kalau memang nandurnya baik mungkin ya kita tukurnya baik, tapi kita nandurnya jelek mungkin kejelekan itulah yang akan membawa kita di jalan itu tidak membawa suatu motivasi yang baik, atau kita bisa menjalankan amalan yang semestinya kita amalkan untuk hanya untuk mengganggu. Gitu. Mas Hadi, dari hikmah dari perjalanan ngedan ini 21 hari, ya bagaimana? Alhamdulillah untuk hikmahnya untuk saya pribadi ini. Untuk saya pribadi, saya merasakan belajar untuk memahami pasangan. Karena kita ngedan itu harus berpasangan kan. Jadi saya belajar untuk bisa memahami kondisi jalan, terus sama pasangan kita harus bagaimana,
Jadi itu saya belajar seperti itu. Mm-mm. Dan alhamdulillah mungkin untuk kedepannya saya bisa memahami keluarga lah mungkin ya. Karena kita di dalam perjalanan itu diberi pasangan dalam perjalanan. Walaupun ini kan tidak saudara-saudara kan Iya. tidak, tapi Allah sudah mempertemukan, akhirnya berjalan berdua. Iya. Itu seperti saudara sendiri. Benar. Kalau hikmahnya itu Pak Komedi, yang Mas Adi ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah kita bisa saling menjaga, kita saling bisa, katanya bisa kasih dan mengasihi, kita saling bisa berbagi lah. Nah, kita sama-sama merasakan nikmatnya bertawakal untuk menjalankan amalia ini selama 21 hari. Alhamdulillah tidak apa itu namanya, itu terpisah lah. Namanya terpisah seperti teman-teman itu enggak. Alhamdulillah kita selalu ingat dan ingat, oh kita dipasangkan dari pertama pembekalan itu kita harus saling menjaga kan. Itulah yang menjadi kita lebih hati-hati dan kita lebih semangat untuk menjalankan amalia. Kalau menurut saat perjalanan tadi pasangan edan ini, bagaimana menurutnya jenengan itu tentang Mas Adi ini bagaimana? Ya alhamdulillah dia bisa menjalankan, walaupun kata Pak Yai dulu kan, walaupun sampai kaki ini terseret-seret lah katakanlah seperti itu, tetap kita semangat untuk menjalankan amalia. Walaupun dia pernah sedikit kesakitan, tapi ternyata dia masih memperjuangkan demi amalia ini, mencari ridho Allah dan mencari keberkahan tentang kehidupan ini. Ya, untuk pesan apa sama Mas Adi ini? Mas Adinya ya pesan. Ya, sampean maksudnya masukan lah. Sampean kalau ya mudah-mudahan nanti kalau bisa menjalankan amalia tingkatan yang 41 kita lebih fokus dan kita lebih semangat dan kita lebih bisa menjaga nama baik majelis itu katanya. Nah itu yang kita jaga. Jadi apa yang sudah dibekalkan kepada Gus Ridwan itu bisa kita pegang dan selalu kita ingat, oh kita mau menjalankan ini, oh kita mau ini, ingatlah itu yang harus kita jaga kan gitu. Kalau Mas Adi hampir sama ya, hampir sama. Semoga kedepannya misalkan nanti pasangannya masih Pak Komedi, ya misalkan nanti ya nggak tahu, misalkan masih dipasangkan itu dalam amalia selanjutnya, kita bisa lebih fokus untuk bertawakal. Tidak seperti yang 21 itu banyak jalan. Ya maksudnya lebih diperbaiki lagi ya, mungkin tujuannya gitu. Jadi mungkin harus bisa lebih fokus. Tapi kalau Mas Adi ini melihat tentang Pak Komedi ini bagaimana? Ya di jalan itu seperti orang tuanya sendiri apa? Seperti berjalan sama sosok orang tua, seperti bapak sendiri. Jadi misal kita mau marah, oh, aku ditinggal Pak, itu jadi ternyata oh ya saling pasti nanti ditunggu, ternyata kan masih ditunggu. Jadi karena jalannya tidak beriringan kan. Kadang kan namanya masih muda, kadang kan kita egonya itu masih tinggi kan. Itu ternyata kalau berjalan sama pasangan itu terlihat semua kan itu. Dan saling, jika ada salah pasti akan saling meminta maaf. Nah itu pernah ada kejadian maksudnya salah paham atau bagaimana terus saling meminta maaf? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ada istilah perselisihan atau kita beda pendapat, itu alhamdulillah tidak. Karena waktu kita istirahat malam itu kita gunakan mungkin untuk, oh Pak enaknya gimana, besok itu gimana, jadi diprogram dulu. Jadi alhamdulillah semua siangnya itu nggak pernah ada perselisihan, saya mau ke sana Pak, saya mau ke sini, nggak pernah. Jadi ya malam diprogram, kita musyawarah, pagi jalan itu enak, langsung ngikuti jalan. Saya oh Pak jalan sana, saya langsung ikut aja. Terus ini untuk menyingkat waktu, jadi apa ada hal lagi yang perlu disampaikan untuk jenengan nih, untuk saudara-saudara kita yang menonton ini?
untuk saudara-saudara ya itu diperbaiki niat, banyak-banyak bertobat. Banyak. Nah, jangan lupa setiap hari setiap waktu itu selalu ingat dan zikrullah serta banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Agung Karena itu yang akan kita panen. Karena benar-benar disitulah Allah itu menunjukkan kalau kita itu wong munduh, wong nandur bakal munduh. Di situ aja lah. Karena banyak teman-teman itu yang kebanyakan beritanya kayak gini kayak gitu, banyak sekali yang tersesat, yang tak dapat ini itu banyak sekali teman-teman kita. Banyak yang mengejar ilmuwan yang ngebleng. Nah kan gitu. Karena kurangnya dia itu mungkin bimbingan dari Allah itu kan. Jadi dia itu mungkin lupa untuk melafaz atau dia itu berselawat itu mungkin itu mengganggu dia sendiri kan gitu, dengan amal perbuatan mereka sendiri. Untuk tambahan untuk saudara-saudara kita harus benar-benar istiqomah, tawaduk terhadap guru kita maupun guru pembimbing. Jadi tidak usah dipandang beliau itu siapa, usianya muda ataupun tua, itu tidak usah dipandang. Yang penting itu kita benar-benar harus bisa tawaduk. Jadi murkanya guru itu sama dengan murkanya Allah kan kalau di Toreko. Jadi kita harus membuat senang, membuat bangga dengan istilahnya prestasi kita. Harus benar-benar kita buktikan kalau kita itu bisa untuk menjalani, bukan hanya dalam lahiriah saja ya. Harus benar-benar jalani lahir batin, itu saja. Karena juga pernah sebenarnya sudah dicontohkan beliau guru kita kan. Iya benar. Walaupun gurunya beliau, guru kita itu kan dulu saat berguru itu kan kiainya itu kan lebih muda. Iya benar. Jalannya itu lebih jauh, lebih mudah. Itu pun beliau sangat tawadhu, bahkan bertanya pun tidak pernah meminta amalan, tidak pernah yang lain-lain lah. Intinya menjaga ketawaduan tadi. Tapi guru itu sudah pasti tahu, pasti mantau kan muridnya, jadi lebih tahu. Karena beliau lebih tahu tentang istilah kondisi kita bagaimana, rohani kita bagaimana. Jadi setiap perintahnya itu benar-benar harus kita jalani. Terima kasih untuk saudaraku semuanya yang menonton ini. Jadi ini untuk dijadikan pelajaran bahwa perjalanan kita Bapak Komedi dan Mas Hadi ini walaupun banyak sekali nilainya, walaupun tidak bekerja tetap mendapatkan uang, tetap masih makan. Nah, terus walaupun berjalan terus tapi juga nggak sakit, nggak mandi juga tetap baunya juga wangi kan gitu ya, walaupun nggak mandi. Alhamdulillah seperti itu. Dan juga nggak pernah sakit-sakitan kan gitu. Ternyata semua itu ditanggung Allah semua. Kalau kita bertawakal hanya mengharap ridhonya Allah, Allah akan menjamin semuanya. Bahkan keluarga kita pun ditanggung Allah semuanya di rumah. Jadi kuncinya memang pertama ya seperti yang disampaikan tadi ya, perbarui niat, perbaiki niat kita. Hanya ilahi anta maksudi waridho kamalubi. Jadi Allah yang dituju, ridhonya Allah yang dicari. Jadi hanya itu niatnya, tidak ada niatan selain Allah. Nah, terima kasih. Ada pesan-pesan lagi? Ya alhamdulillah gini, saya kan lupa kan. Kita berdua itu alhamdulillah kan selalu diberi rezeki kepada Allah. Kita diberi rezeki sama Allah itu, kita pun tidak lupa berbagi kepada teman-teman yang baru edan. Itu pun kalau kita dikasih orang banyak itu pasti kita berdua sepakat untuk memberikan. Nanti kalau teman kita tidak ada yang belum makan lah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi rezeki itu, kita masih bisa berbagi kepada teman lagi kan gitu. Itulah kenikmatan, itulah yang saya paling kan di situ kan. Ya Allah, kita diberi, malah kita alhamdulillah kita bisa bersedekah lagi kan. Itu kan yang kita itu udah kita sadari kan gitu kan gitu. Ada kan orang
punyanya ini kok masih Nah, diberikan orang kan. kan gitu. Alhamdulillah seringlah seperti itu. Walaupun kita itu tidak dibagi apa-apa, tapi malah kita bisa berbagi lagi kan gitu. Itulah yang membuat kita itu apa ya, lebih mendalami ini tadi tawakal kita kan gitu. Dan memahami tentang sedekah tadi. Nah itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kisah perjalanan Bapak Komedi dari Pati dan Mas Hadi Effendi dari Blora. Semoga dengan cerita-cerita beliau berdua ini bisa menambah ketakwaan kita pada Allah, bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita lebih kuat lagi, yakin akan tanggungan Allah. Terus kita bisa lebih bertawakal lagi pada Allah. Jadi bukan dunia yang dikejar, tapi ridhonya Allah. Terima kasih, kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.